Ya, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, buka dong. Oke. Oke, udah kelihatan? Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Oke. Minggu lalu kita bahas sampai soal nomor 26 ya. Sekarang kita lanjut ke teks yang ini. Kayaknya yang ini udah deh sampai 27. Cuma sepertinya ini ada yang kehapus sama aku. Jadi kita bahas dari awal ya. Yang soal nomor 27. Kita baca dulu untuk teksnya. Oke, di sini judulnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan menggunakan rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar, penghasil listrik nasional, dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan menggunakan efek dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Oke, di sini ada angin, kincir angin, lalu ada turbin. Turbin letaknya ada di belakang kincir anginnya ya. Ini bentuknya seperti ini. Si generator, terus transformator, distribusi baru deh bisa kita pakai. Oke, sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin, sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin tidak menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Generator menggunakan energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisisnya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Lalu ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya terjadi karena perubahan flux ini akan dihasilkan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC, alternating current, yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal.
energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Oke, nomor 27. Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang tegangan listrik tenaga angin? Yang pertama, tenaga angin terbatas jumlahnya, tersebar di wilayah tertentu, bersinar, dan menambah efek rumah kaca. Poin kedua, pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik. Poin ketiga, karena kebutuhan ruang dan volume angin yang berlimpah, listrik tenaga angin akan sangat bermanfaat di perumahan di pedesaan. Poin yang keempat, listrik tenaga angin sangat praktis untuk pemenuhan kebutuhan udara segar dan bersih di tempat tinggal. Kira-kira jawabannya yang mana? Soal nomor 27. Soal nomor 27. Oke, nomor 27. Langsung kita jawab ya. Oke, soal nomor 27 ada di sini. Oke. Kita lanjut ke nomor 28. Dari teks tersebut, listrik tenaga angin dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kira-kira yang mana menurut kalian? Di sini ada untuk menerangi jalan di pedesaan. Ada menggiling padi, memompa air, menyediakan listrik di wilayah terpencil. Yang mana? Oke, langsung ya. Berarti di sini jawabannya adalah menggiling padi, ya. Lalu memompa air, ya. Lalu menyediakan listrik di wilayah terpencil juga, ya. Jadi jawabannya adalah poin nomor 2, 3, dan 4. Oke, nomor 29. Dari infografis dan teks terdapat kutipan pada kincir energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Apa maksud kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya? Poin yang pertama, untuk menunjukkan kontras atau perbedaan serta contohnya. Poin kedua, untuk membandingkan kualitas teknologi. Poin ketiga, untuk menyampaikan manfaat kincir angin. Poin keempat, untuk menunjukkan keistimewaan yang tidak dimiliki teknologi lain. Jawabannya, dari keempat poin adalah yang poin ketiga. Untuk menyampaikan manfaat kincir angin. Oke. Terus nomor 30. Dari infografis, selain angin, apa saja yang dibutuhkan agar listrik tenaga angin bisa tersalurkan atau digunakan oleh manusia? Oke, selain angin ya, kita lihat lagi teksnya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Berarti ada angin, kincir angin, turbin, generator, transformer. Oke, berarti kita tulis di sini jawabannya. Tadi jawabannya berarti ada angin.
ya. Ada angin, lalu ada kincir angin, terus ada turbin, terus ada generator. Terus ada juga yang terakhir, transformer. Oke. Kita lanjut di teks selanjutnya. Nah, di sini ada tentang kutipan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran berikut ini. Oke, nah di sini. Oke, di sini Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengingat 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 242, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6 ayat 4. Memutuskan menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke. Ketentuan umumnya pasal 1. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan 1. Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Kedua, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. 3. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Bab 3. Pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi. Bab 2 ya, maaf sebelumnya. Ini bab 2.
Pasal 2. Dengan peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Lalu di pasal 3, BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. BP2MI dipimpin oleh Kepala. Pasal 4. BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Lalu di pasal 5, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, lalu pelaksanaan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, penyelenggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, pelaksanaan sertifikasi dokumen pekerja migran Indonesia, pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Oke, pertanyaannya, manakah pernyataan yang termasuk dalam definisi pekerja migran? Kamu bisa memilih beberapa jawaban. Jadi di sini jawabannya bukan hanya satu ya, tapi ada beberapa. Poin pertama, warga Indonesia yang menikah yang menerima upah di luar wilayah Indonesia. Poin kedua, keturunan warga Indonesia yang menerima upah di luar wilayah Indonesia. Poin ketiga, warga Indonesia yang menerima upah di wilayah Indonesia. Lalu yang keempat, warga Indonesia yang akan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Manakah yang termasuk ke dalam definisi pekerja migran? Jawabannya adalah yang poin ketiga ini benar. Lalu poin keempat juga benar. Jadi jawabannya berarti ada di poin ketiga dan poin keempat. Lalu kita lanjut. Nomor 32. Manakah pernyataan yang benar tentang fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Kamu juga dapat memilih beberapa jawaban di sini. Poin pertama, membantu penempatan pekerja migran. Poin kedua, mengumpulkan dokumen resmi pekerja migran dan menyerahkan ke tenaga keimigrasian. Ketiga, menghubungkan pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan. Yang keempat, melakukan rekrutan pekerja migran Indonesia. Nomor 32, jawabannya ada di nomor 32. Yang poin pertama benar. Oke. Pertanyaannya, pernyataan yang benar ya tentang fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran. Poin pertama benar. Lalu poin kedua, apakah benar atau tidak? Yang ini juga benar. Lalu yang ketiga,
Ini juga benar. Oke, lalu yang terakhir, melakukan perekrutan? Tidak ya. Oke, lanjut. 33. Manakah pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerja migran? Di sini, kalian juga bisa memilih beberapa jawaban. Yang pertama, menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Yang kedua, hak pekerja migran dan keluarga dijamin dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Ketiga, calon pekerja migran mendapat hak jaminan tidak penuh dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Keempat, kerabat dan sanak saudara termasuk dalam hak perlindungan pekerja migran. Yang mana? Yang pernyataan yang benar mengenai perlindungan pekerja migran. Di soal nomor 33. Oke. Untuk soal nomor 33, menjamin pemenuhan hak pekerja migran sebelum, selama, dan sesudah bekerja? Tidak ya. Lalu hak pekerja migran dan keluarga dijamin dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Ya. Lalu calon pekerja migran mendapat hak jaminan tidak penuh. Nah, ini salah ya. Terus kerabat dan sanak saudara termasuk dalam hak perlindungan pekerja migran. Ini benar. Jadi jawabannya ada di poin nomor 2 dan poin nomor 4. Oke. Selanjutnya, soal nomor 34. Tujuan Surat Peraturan Presiden RI nomor 90 tahun 2019 adalah poin pertama. Tujuannya ya, menjelaskan definisi pekerja migran Indonesia, menetapkan peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menugaskan Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang keempat, menegaskan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan badan yang mengawasi. Yang mana? Nomor 34. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Tujuan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019. Ada di sini ya, menegaskan hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan badan yang mengawasi. Oke. Lalu selanjutnya untuk teks selanjutnya. Berjudul gratifikasi. Wah, gratifikasi. Oke. Lanjut. Untuk definisi gratifikasi, arti gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral.
Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Lalu aspek yuridis gratifikasi. Terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 12B dan 12C tersebut diatur mengenai delik gratifikasi, mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun itu sebenarnya telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup, khususnya pasal 7 dan 8. Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah Direktorat Khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada pasal 26 Jungto pasal 13 Undang-Undang KPK, dibentuk subbidang gratifikasi yang berada pada Deputi Pencegahan. Lalu untuk aspek sosiologis gratifikasi, praktek ini memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dan hidup dalam hubungan kemasyarakatan. Praktik tersebut dilakukan pada peristiwa alamiah seperti kelahiran, sakit, dan kematian. Dan penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tersebut seperti akikah, potong gigi, sunatan, ulang tahun, perkawinan, dan acara duka. Dalam konteks adat istiadat, praktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan keberagaman suku bangsa dengan segala adat istiadatnya. Dalam banyak suku bangsa tersebut, tentu saja terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala latar belakang sosial dan sejarahnya. Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah tersebut dalam bukunya Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi. Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta-merta dapat dipandang sebagai faktor penyebab korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup lama, tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Barat. Akan tetapi,
Praktik yang bersumber dari pranata tradisional tersebut kemudian ditunggangi kepentingan di luar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Tamrin Amal Tamagola pada tahun 2009 juga memandang hadiah sebagai suatu yang tidak saja lumrah dalam setiap masyarakat, tetapi juga berperan sangat penting sebagai kohesi sosial dalam suatu masyarakat atau antar masyarakat atau marga atau puak, bahkan antar bangsa. Senada dengan itu, Castorius Sinaga pada tahun 2009 memberikan perspektif sosiologis mengenai gratifikasi yang mengungkapkan bahwa konsepsi gratifikasi bersikap luas dan elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, praktik tersebut bersifat netral. Akan tetapi, jika terdapat hubungan kekuasaan, makna gratifikasi menjadi tidak netral lagi. Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adalah bahwa memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi. Dari sudut pandang relasi pribadi, sosial, dan adat istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi adalah netral, tidak bisa dipertahankan. Hal itu yang disebut dalam pasal 12B sebagai gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam konteks pasal 12B ini, tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang, dengan mengharapkan pegawai negeri atau penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya demi kepentingan si pemberi tersebut. Oke, teksnya panjang banget ya. Wow. Teksnya panjang sekali, lalu kita ke pertanyaannya. Di soal nomor 35. Berikut ini yang mengatur ketentuan tentang praktek gratifikasi. Oke, yang mana? Apakah yang pertama, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, pasal 12B, 12C? Apakah poin nomor 2, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, pasal 26 Junto, pasal 13 Undang-Undang KPK? Apakah yang di sini keputusan Presiden nomor 47 tahun 1992, pasal 7 dan 8, lalu keputusan Presiden nomor 10 tahun 1974, pasal 7 dan 8, atau yang terakhir Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pasal 12B dan 12C, yang mengatur ketentuan tentang praktek gratifikasi. Nomor 35, jadi poin D, ya, poin keempat. Oke, kita lanjut. Nomor 36, Direktorat apakah yang diberikan kewenangan untuk menangani kasus praktek gratifikasi sesuai dengan undang-undang? Direktoratnya ya, berarti badannya yang menangani atau yang mempunyai kewenangan. Poin pertama,
Direktorat Khusus KPK, Subbidang Gratifikasi, Deputi Pencegahan. Maka poin kedua, Direktorat Khusus KPK, Subbidang Gratifikasi, Deputi Penyelenggaraan Negara. Ataukah yang ketiga, Departemen Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, Deputi Pegawai Negeri. Ataukah yang ini, Departemen Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, Deputi Hubungan Kemasyarakatan. Lalu terakhir, Direktorat Khusus KPK, Subbidang Gratifikasi, Deputi Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Yang mana? Nomor 36? Yang ini ya. Di poin yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5 deh. Poin kelima. Oke, lanjut. Di soal nomor 37. Dalam konteks adat istiadat, praktek memberi hadiah adalah merupakan hal yang wajar dan alamiah, bahkan lebih bervariasi dalam hubungan kemasyarakatan. Semisal pada acara pernikahan, kelahiran, sakit, bahkan kematian. Termasuk gratifikasi dalam aspek apakah sudut pandang tersebut? Nah, tadi kan dibaca nih kita. Apakah hukum, yuridis, sosiologis, psikologis, atau kemanusiaan? Kita lihat lagi. Dalam aspek apakah? Nah, di sini ada nih, seperti kelahiran, sakit, dan kematian. Berarti dalam aspek sosiologis. Jadi jawabannya ada di, nah di sini. Aspek sosiologis. Nah. Lalu nomor selanjutnya. Dari wacana informasi yang disajikan, praktek pemberian gratifikasi dapat mengarah lebih jauh ke dalam tindakan korupsi jika menyangkut beberapa hal berikut ini. Berikan tanda checklist pada pernyataan yang Anda setujui dan tanda silang pada pernyataan yang Anda tidak setujui. Oke, jawabannya yang mana? Ini tanda checklist ya. Dan tanda silang. Tanda checklist disetujui, tanda silang jika pernyataannya tidak setujui. Oke, dari pernyataan yang pertama. Dari nomor 38. Oke. Pemberian terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang seharusnya dimiliki penerima. Ini arti dari pemberian gratifikasi atau bukan? Pemberian terkait dengan jabatan. Oke, berarti termasuk gratifikasi ya. Oke. Kok miring? Oke. Terus, poin kedua. Pemberian terkait dengan adanya acara khusus dalam acara kemasyarakatan dan lingkungan sosial. Ini tidak termasuk, karena ini hanya untuk acara khusus, tidak ada maksud tertentu. Lalu poin ketiga. Pemberian ditunggangi kepentingan di luar tujuan membangun aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. Nah, ada kata-kata ditunggangi kepentingan di luar tujuan. Berarti ini juga termasuk praktek gratifikasi ya, yang akan mengarah kepada tindakan korupsi. Lalu yang keempat, pemberian ditunjukkan untuk memberi perhatian dan bertujuan membangun relasi pribadi, sosial, dan adat istiadat.
Pemberian ditujukan untuk memberi perhatian dan bertujuan membangun relasi pribadi sosial. Dan adat istiadat ini tidak termasuk ya, hanya dalam hubungan pribadi saja. Jadi kayak dia cuma mau deket gitu loh. Tapi nggak ada maksud lain gitu, hanya ingin saling kenal gitu aja. Atau dalam tradisi adat istiadatnya memang harus seperti itu, harus saling memberi gitu. Lalu yang ini, pemberian diiringi kepentingan lain. Nah, ada kata kepentingan lain. Dalam relasi kuasa, nah sudah sangat jelas. Berarti ini juga termasuk ke dalam praktek gratifikasi. Terkait dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Oke, kita lanjut. Ini ada teks lagi. Pokoknya untuk literasi itu, dia ini sama seperti bahasa Indonesia ya. Cuma untuk literasi ini, kalian lebih diarahkan untuk memahami teks bacaan. Karena teks bacaan di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Gitu. Oke? Kita lanjut. Di sini ada teksnya tentang Geronimo, pejuang suku Apache. Ini foto dari si Geronimo. Oke, kita baca teksnya. Geronimo atau Goyel berarti orang yang menguat. Adalah orang yang memimpin sekaligus dukun dari kelompok Bidunkuhi dari suku Apache. Dia dikenal karena memimpin pengikutnya dalam mempertahankan wilayah mereka melawan kampanye militer Meksiko dan Amerika Serikat. Di negara bagian Siricahua serta Sonora. Di masa tuanya, Geronimo menjadi selebriti. Namun, dia meninggal dalam keadaan sebagai tahanan perang dan tak diizinkan kembali ke kampung halamannya. Namanya menjadi terkenal dan digunakan antara lain Resimen Infanteri Parasut ke-51 Amerika Serikat, serta teriakan Geronimo untuk mengusir rasa takut. Dilansir dari berbagai sumber, berikut merupakan biografi dari pria yang disebut sebagai pejuang terakhir suku Apache tersebut. Oke, kita akan baca biografinya. Untuk masa kecilnya. Untuk masa kecil, Geronimo diyakini lahir pada Juni tahun 1829 di Arizpe, Sonora, dekat anak sungai Turki, lokasi yang masuk ke dalam wilayah Meksiko. Kakeknya Marco merupakan kepala kelompok Bidunkuhi Apache. Sejak kecil, Geronimo dibesarkan berdasarkan tata cara dan nilai-nilai Apache. Dia merupakan anggota dari kelompok terkecil dengan jumlah 8.000 orang. Suku Apache tidak hanya menerima ancaman dari Amerika Serikat maupun Meksiko, tetapi juga suku Navajo dan Comanches. Setelah ayahnya meninggal, ibunya membawa Geronimo untuk hidup bersama kelompok Tihendi pada umur 17 tahun. Dan pada umur 17 tahun, Geronimo menikah dengan perempuan bernama Alope. Saat itu, Geronimo sedang melakukan perjalanan dan berdagang. Sementara itu, pada tanggal 5 Maret 1858, 400 tentara Meksiko menyerang perkampungannya dekat Jonas di bawah pemimpinan Kolonel Jose Maria Carrasco. Petaka pun terjadi. Istri
3 anak serta ibunya terbunuh dan tewas saat penyerangan. Kehilangan orang-orang yang disayangnya telah membuat Geronimo berubah. Ia menjadi bersikap membenci orang Meksiko hingga akhir hayatnya. Bersama pengikutnya, Geronimo sering menyerang dan melakukan balas dendam kepada setiap orang Meksiko yang mereka temui. Geronimo selalu mengingat insiden pedih yang membuat keluarganya terbunuh, sehingga jika ada upaya perdamaian menjadi selalu sia-sia. Kepala suku Cihindi, Mangas Coloradas, segera mengirim Geronimo ke kelompok menantunya, Cochise, untuk membantunya membalaskan dendam dan memperjuangkan hak suku aslinya terhadap Meksiko. Nama Geronimo pun muncul karena di tengah desingan peluru saat pertempuran, dia selalu berani dan pantang menyerang untuk tetap menerjang dan menyerang pasukan Meksiko hanya dengan menggunakan senjata pisau. Wow, keren banget ya. Tentara Amerika Serikat sama Meksiko pakai peluru, dia cuma pakai senjata pisau. Lalu untuk kampanye Geronimo. Pada akhir abad 17, serangan yang dilakukan suku Apache terhadap Meksiko pun masih terjadi. Pada 1820 sampai 1835, perlawanan suku Apache di bawah pimpinan Geronimo berhasil menewaskan 5.000 orang Meksiko yang menjadi musuh suku Apache saat itu. Pembantaian pun masih terjadi di Casquille. Geronimo mengumpulkan 200 orang dan kembali memburu pasukan Carrasco yang telah membunuh keluarganya. Pemburuan itu memakan waktu 10 tahun. Selama masa itu, Geronimo tetap menentang pemerintahan Meksiko yang pernah menewaskan keluarganya dan menindas hak dan kehidupan suku Apache. Pada awal 1850-an, musuh yang harus dihadapi Geronimo berubah. Seiring mulai berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 1848. Washington mengambil alih teritori Meksiko terhadap area atau wilayah yang telah dikuasai Apache. Wilayah yang didiami suku Apache mulai terancam dengan kedatangan penambang serta warga Amerika Serikat. Pasalnya, di kawasan Southwest ternyata ditemukan tambang emas. Suku Apache pun kembali melakukan penyerangan dan penyergapan brutal kereta kuda migran Amerika Serikat. Cochise mertua Geronimo merasakan kekecewaan mendalam setelah menyerukan penghentian serangan dan sepakat membuat syarat untuk melindungi hak milik Apache. Tetapi perjanjian itu hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah Cochise meninggal, pemerintah federal Amerika Serikat kembali mengingkari janjinya. Pemerintah Amerika Serikat memindahkan Chiricahua ke utara sehingga warga Amerika Serikat bisa mendiami tanah mereka yang dulu. Keputusan dan situasi itu membuat marah Geronimo. Dia memberikan perlawanan agresif untuk membela suku Apache dan mempertahankan wilayahnya. Namun, militer Amerika Serikat berhasil menangkapnya pada 1877 dan Geronimo dibawa ke reservasi Apache di San Carlos. Selama 4 tahun, Geronimo berjuang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sebelum akhirnya dapat meloloskan diri pada September 1881. Sekali lagi, dia memimpin sekelompok kecil Chiricahua untuk tetap melawan Amerika Serikat. Selama 5 tahun,
Geronimo dan pengikutnya berjuang dalam masa penyerangan yang disebut-sebut Perang Indian terakhir dengan Amerika Serikat. Persepsi orang tentang Geronimo nyaris serumit orangnya. Bagi suku pendukungnya, dia dianggap sebagai kesatria dan pemimpin, pembela masyarakat suku asli Amerika. Namun, bagi Apache lainnya, Geronimo dianggap sebagai pria keras kepala yang memiliki naluri membalas dendam yang akhirnya membahayakan banyak nyawa lain yang tidak bersalah. Bersama bawahan setianya, Geronimo bergerilya di Southwest dan membuat sosoknya berubah dari pemimpin mistis menjadi legenda. Dalam suatu waktu dikatakan hampir seperempat tentara militer Amerika Serikat, yaitu sebanyak 5.000 personil, telah dikerahkan hanya untuk memburu dan menangkap Geronimo. Puncaknya, pada musim panas 1886, Geronimo sepakat menyerah setelah lokasinya ditemukan pasukan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal George Crowe. Lalu 3. Jadi tahanan perang dan kematian. Geronimo bersama orang Apache lain termasuk yang menjadi pemandu pasukan Amerika Serikat diperlakukan sebagai tahanan dan dikirim ke Fort Sam Houston di San Antonio, Texas. Militer menahan mereka selama 6 pekan sebelum dipindahkan ke Fort Pickens di Pensacola, Florida. Keluarga Geronimo ditempatkan di Fort Marion. Pemindahan itu dilakukan guna menghindari manuver pemerintah sipil Arizona yang berniat mengadili mereka atas kejahatan membunuh orang Amerika selama perang. Ketika Geronimo ditahan, para penguasa kemudian mempunyai ide untuk menjadikan pahlawan Apache itu sebagai atraksi wisata. Kurang dari 10 tahun setelah dia menyerah, Geronimo diperlakukan selebriti. Pada 1905, Geronimo pun menerbitkan autobiografinya. Pada tahun yang sama, Geronimo mempunyai kesempatan bertemu Presiden Theodore Roosevelt dan mendesaknya untuk membiarkan rakyat Apache kembali ke Arizona. Tetapi pemikiran dan usahanya pun gagal. Kematian Geronimo diduga terjadi pada Februari 1909. Saat itu, dia terlempar ketika berkuda dan tidak mendapat pertolongan, serta menghabiskan malam di udara dingin. Ketika seorang teman menemukannya, keesokan paginya, kondisi Geronimo sudah mengkhawatirkan. Dia meninggal akibat penyakit pneumonia yang juga dideritanya pada 17 Februari 1909 dalam usia 79 tahun. Ini wow banget loh bacanya tuh, lihat. Wow. Kita lanjut ke soal. Oke. Soal nomor 39. Apakah yang menjadi penyebab kematian Geronimo menurut cerita biografi tersebut? Apakah yang pertama, serangan militer Amerika Serikat? Kedua, kecelakaan saat berkuda dan derita sakit. 3, peperangan saat menumpaskan dendam. 4, tewas dalam peperangan terakhir suku Indian. Yang mana? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Yang B. Benar, yang kedua. Oke. 40. Menurut Anda, tepatnya dari manakah Geronimo berasal? Florida, Washington, Meksiko, Southwest, Houston. Yang terakhir, Bu. Dari Houston? Meksiko bukan? Bentar. Ayo, dari mana ya? Florida, Washington, Meksiko, Southwest, Houston.
dari Meksiko. Tuh. Terus selanjutnya 41. Urutan peristiwa kisah hidup Geronimo secara kronologis sebelum akhirnya ia menjadi tahanan perang Amerika Serikat dan mati. Yang mana? Yang di sini pertama kelahiran Geronimo. Kedua, pernikahan Geronimo dengan Alope. 3, pernikahan Geronimo bersama ibunya setelah kematian ayahnya. 4, penyerangan tentara Meksiko yang menyebabkan kematian ibu, istrinya, dan ketiga anaknya. 5, perlawanan Geronimo terhadap militer Amerika Serikat hingga ia ditangkap. 6, pernyataan perang Geronimo terhadap tentara Meksiko. Manakah A, B, C, D, E? 1. Oke, yang pertama pasti kelahiran Geronimo dulu dong. Oke, setelah kelahiran, yang ketiga kan, kehidupan Geronimo bersama ibunya setelah kematian ayahnya. Oke, ada 1, ada 3. Di sini yang ada 1 dan 3 berarti ada B dan C. Lalu Jawabannya B, Bu. B. Oke, lalu yang kedua, pernikahan Geronimo dengan Alope. Lalu apakah kelima ke 6? Perlawanan Geronimo terhadap tentara Bukan, Bu. militer. Bukan yang itu, bukan. Bukan yang Berarti itu. ke-6. Iya, yang C. Pernyataan. Benar. Jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini tentang panen air hujan mulai sekarang. Nah, jadi di sini ada tata cara membuat sumur serapan sendiri. Curah hujan yang tinggi saat musim hujan sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat dan sektor komersial di Jakarta. Sayangnya, masyarakat memiliki kebiasaan membuang air hujan dan tidak pernah menampungnya. Mengubah kebiasaan dengan menampung air hujan ke dalam tanah bisa menjadi solusi dari persoalan krisis air tanah. Salah satu cara menampung air hujan adalah dengan membuat sumur serapan. Di sini ada ketentuannya. Sumur harus berada pada lahan yang datar, bukan pada tanah berlereng, curam, atau labil. Terus jarak minimal sumur dan tempat penimbunan sampah dan septic tank 5 meter diukur dari tepi. Lalu menggali sumur serapan paling dalam 2 meter di bawah permukaan air tanah. Lalu tanah tempat sumur serapan digali harus mampu menyerap air kurang lebih 2 cm per jam. Cara memasang sumur sendiri di rumah ya. Yang pertama, buat sumur kedalaman tidak melebihi muka air tanah. Kedua, perkuat dinding sumur, gunakan bis beton, pasang bata kosong tanpa plesteran, atau pasang batu kosong. 3, isi lubang sumur dengan koral, ijuk, batu pecahan, dan arang. 4, tutup bagian atas sumur dengan plat beton. Di atas plat beton ini dapat diuruk dengan tanah. Kelima, hubungkan talang ke sumur. Gunakan pipa sehingga air hujan tertampung. 6, buat saluran pembuangan dari sumur serapan menuju parit untuk antisipasi sumur serapan kelebihan air. 7, pemeriksaan jelang musim hujan. Tahu setidaknya 3 tahun sekali. Oke. Lalu dari soal nomor 42, manakah informasi yang tepat terkait sumur? Pertama, ukuran kedalaman ideal sumur serapan 150 sampai 200 cm. Kedua,
tinggi beton untuk penahan sisi sumur serapan 80 sampai 100 cm. Ketiga, jarak sumur serapan dengan tempat timbunan sampah 50 cm. Keempat, tebal lapisan ijuk batu dan bata dalam sumur 150 cm. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ya. Iya, Bu. Iya, yang pertama. Oke. Kalau untuk tinggi betonnya 80 sampai 100 cm. Kita lihat di sini. Nggak ada tinggi betonnya. Hanya diameter sumurnya di sini ada. 80 sampai 100 cm. Jarak sumur serapan dengan tempat timbunan sampah 50 cm. Di sini minimal 5 meter. Lalu tebal lapisan ijuk batu bata dan dalam sumur 150 cm. Kedalaman sumur 1,5 meter. 150 cm. Kedalaman sumurnya benar 150 cm. Tapi untuk tebal lapisan ijuk batu dan batanya, masa iya 150 cm juga? Berarti sumurnya penuh sama ijuk batu dan bata dong. Nah, berarti bukan jawabannya. Oke, berhubung sudah jam 20.33, sudah lewat jamnya, dan pertemuannya sudah selesai, kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Karima bilang tadi katanya mau foto absen dulu ya. Iya Kak, mau foto absen sebentar ya, tahan ya. Soalnya sinyalnya lagi putus-putus nih karena sebelah. Tunggu ya. Sabar ya guys. Aku percaya kalian sabar. Oke, buka yuk. Di kameranya dibuka yuk. Masa sih kalian kalah sama kelas sebelah? Jadi bisa kita hitung tuh gayanya berapa. Mantap. Iya, oke, sebelumnya aku maaf banget, aku ngasih link grup lain, jadi kalian nyasar. Maafin banget ya, aku juga baru nyadar lagi, ya Allah. Aku kira udah benar, ternyata pas aku lihat, oh iya salah. Oke,